Amitofo, selamat siang semua sesung seje yang telah bergabung kembali di live streaming. Kita telah menyelesaikan puja bakti tanah suci dan juga penjapaan mantra peredam wabah. Dengan kita melakukan puja bakti di minggu ini, kita sudah mengawali hari-hari kita seminggu ke depan, sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum kita mendengarkan Dharma di sana, mari kita beranjali, mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, Dakini, dan Dewa atas kehadiran dan juga pemberkatan yang diberikan, sehingga puja bakti tanah suci Sukawati dan penjapaan mantra peredam wabah bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Amitofo. Ya, sesung seje semua. Tema Dharma Desana saya pada hari ini berjudul Mengikat Tali Kasih. Ya. Tema Dharma Desana saya hari ini adalah hasil dari perenungan dan juga satu usaha diri saya dalam mencoba masuk ke dalam batin sendiri, menggerakkan tubuh-tubuh pencapaian dalam diri, ya. Tubuh pencapaian itu Dharmakaya, Wajrakaya, dan Sambhogakaya, ya. Untuk mempersiapkan Dharma Desana pada minggu hari ini, ya. Dan biasanya kalau sedang melakukan Dharma Desana, yang banyak tergerak dalam tubuh pencapaian saya itu adalah Buddha Purba Prajna Raja, yaitu Sambhogakaya, ya, tubuh cahaya, ya, dari sifat sejati dalam diri saya yang telah melatih diri, ya, selama ini. Ya, mengapa tubuh Sambhogakaya yang perlu untuk mendominasi dalam setiap pembabaran Dharma yang saya bawakan? Karena dengan tubuh Buddha yang berdhamma desana, tentunya di sana akan ada pandangan-pandangan kebijaksanaan yang bisa memberikan pencerahan kepada insan, ya. Tentunya pandangan-pandangan kebijaksanaan yang dibabarkan tersebut harus sesuai dengan ajaran Buddha, ya. Jadi dalam berdhamma desana pun juga itu ada aturannya, ya, ternyata gitu, ya. Waktu itu di saat dulu tubuh-tubuh pencapaian itu muncul dalam diri saya, awalnya tidak bisa untuk bekerja sesuai dengan peran mereka masing-masing, ya. Jadi dalam diri saya ini kan sekarang sudah terbagi 4 tubuh, ya. Pertama, tubuh Nirmanakaya, yaitu tubuh fisik. Yang kedua itu adalah Sambhogakaya, tubuh cahaya. Ketiga adalah tubuh Dharma atau Dharmakaya. Yang keempat adalah tubuh tidak hancur, yaitu tubuh Wajra, ya. Nah, awalnya keempat tubuh ini setelah aktif semua itu agak sedikit kacau, ya. Agak sedikit kacaunya karena awalnya belum tahu itu tubuh-tubuh pencapaian itu tugas-tugasnya apa, peran-perannya itu apa, gitu, ya. Jadi kalau pas di saat ada sesuatu tugas, ya kan, atau sesuatu yang harus untuk mencerahkan orang lain, harus untuk menyadarkan orang lain, harus untuk membantu menemukan solusi bagi orang lain, gitu, itu masih kacau balau, gitu, ya. Jadi belum benar-benar teratur gitu
manajemen dari 4 tubuh ini gitu ya. Dan dulu saya belum tahu bagaimana menempatkan masing-masing tubuh ini gitu. Jadi di saat sedang menghadapi sesuatu ya, ya tubuh itu yang harus muncul gitu ya, yang harus muncul untuk memberikan manfaat ataupun memberikan kebaikan gitu ya. Nah, waktu itu mungkin saya belum pernah share ya tentang cerita kacaunya 4 tubuh pencapaian saya gitu waktu awal-awal ya. Belum cerita untuk hal ini. Nanti saya akan bagikan, akan saya share, saya akan bagikan ke sesungsunari supaya bisa dibagikan di grup Pustaka Dharma ya, kisah tentang 4 tubuh ini ya yang belum terkoordinasi dengan baik dan sempurna gitu ya. Dan sekarang saya sudah memahami dan mengerti, oh ternyata tubuh Sambhogakaya itu perannya ini, oh tubuh Dharma itu perannya ini, dan tubuh Wajra itu perannya ini, dan tubuh Nirmanakaya ataupun tubuh fisik pun juga dia ada perannya tersendiri gitu. Jadi masing-masing ada peran-perannya gitu. Dan di saat ada sesuatu ya itu akan berjalan dengan sendirinya. Ya, siapa yang berperan dalam hal itu ya itulah yang untuk yang maju gitu ya, untuk memberikan manfaat ataupun kebaikan dari setiap situasi ataupun kondisi yang muncul gitu sesuai ya. Oke, ya kembali ke tema mengikat tali kasih ya. Tentunya kata mengikat tali kasih ya, ini mungkin kita mengerti ya, oh mengikat itu apa, tali itu apa, kasih itu apa gitu ya. Tapi di sini tema ini adalah ada 2 maksud ya. Ada 2 maksud yang diartikan gitu. Yaitu mengikat dan tali kasih. Jadi ini tali kasih ini tidak diartikan secara terpisah, tapi artinya adalah satu ya. 2 kata yang artinya satu ya, yang merupakan satu bahasa kiasan ya, tali kasih gitu. Nah, di sini mengikat ya, mengikat ini saya mengambil arti bukan mengikat menjadi satu ya, maksudnya bukan mengikat menjadi satu tali kasih itu ya, tapi mengikat di sini mengandung arti adalah satu kewajiban yang harus ditepati ya, atau harus dipatuhi gitu ya. Ya, mengikat adalah kewajiban yang harus ditepati ya. Dan tali kasih itu mengandung arti memberi bantuan ya. Memberi bantuannya ini untuk mempererat persaudaraan ya, mempererat hubungan dengan orang lain ya, yang mungkin tidak sederajat dengan kita, tidak sama dengan kita ya kan, berbeda ras, suku, agama ya kan, warna kulit, rambut dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tali kasih di sini adalah memberi bantuan untuk mempererat persaudaraan ya. Jadi arti dari mengikat tali kasih adalah wajib menepati memberi bantuan untuk mempererat persaudaraan. Begitu maksud dari arti dari mengikat tali kasih gitu ya. Ya, tadi awalnya saya agak sedikit bingung ya, mengikat tali kasih gitu. Mengikatnya ini apa? Mengikat sesuatu dari tali kasih itu. Ternyata bukan, artinya bukan seperti itu. Artinya adalah suatu kewajiban ya. Kewajiban dalam memberi bantuan untuk mempererat persaudaraan ya. Jadi sebelum saya melangkah lebih jauh, nah, saya juga di saat mencari bahan Dharma Desana untuk hari ini dengan tema mengikat tali kasih ini, bahan apa gitu ya. Jadi saya mencoba untuk melihat ke dalam batin dan tubuh Sambhogakaya, Buddha Purba Prasna Raja yang memberitahu saya gitu ya. Istilahnya saya memberitahu diri saya sendiri gitu ya kan.
Untuk mengambil satu bahan yang ada di buku, ya, buku ini, ya. Ya, biasanya kalau misalkan saya bawa Dhamma di sana, saya kebanyakan mencoba kan untuk mencari bahan apa itu dari pikiran saya sendiri gitu. Jadi saya ya cari sana, cari sini gitu ya, segala macam gitu. Tapi kadang Dharma Desana yang hendak dibawakan itu tidak sesuai dengan literatur yang saya cari itu berdasarkan pemikiran saya. Tapi tema itu berdasarkan apa yang ada di dalam batin diri saya sendiri. Jadi batin yang terdalam gitu. Ya, bukan dari pikiran. Ya. Nah, ini saya akhirnya menemukan satu tulisan ya di halaman 129 berjudul Anatta Pindika, ya, pemberi makan kaum miskin. Mungkin saya sedikit membaca ya. Mungkin Sesung Sece ada yang belum pernah membaca buku ini ataupun juga sudah mendapatkan buku ini tapi belum pernah dibaca gitu ya. Nah, sekarang ini saya baca nih, saya kutip beberapa saja. Suatu fajar di hutan Velu, di Rajagaha, saat bermeditasi jalan, aku ini adalah Siddhartha Gautama ya, melihat seorang datang. Aku memanggilnya, "Mari, Sudatta." Pria itu terkejut karena aku tahu namanya. Dengan bahagia dan penuh harap, ia mendekatiku dan bersujud. Aku lalu mengajarkan Dhamma kepada Sudatta. Setelah mendengar Dhamma, Sudatta berseru gembira. Menakjubkan, Bante. Ia lalu berlindung kepada Triratna. Sudatta mengundangku dan para biku untuk menyambut derma makanan darinya. Saat makan siang itu, Sudatta mengundangku bersama para biku untuk tinggal di Sawati selama musim hujan. Setelah cukup lama di Rajagaha, aku pergi ke Sawati. Sepanjang jalan, Sudatta telah menyiapkan tempat istirahat dan makanan untukku dan para biku. Sudatta telah menyiapkan wihara di Sawati. Ia membeli lahan dari Pangeran Jeta dengan kepingan emas yang menutupi lahan itu. Pangeran Jeta ikut mendermakan wilayah masuk lahannya. Wihara itu diberi nama Jetawana atau hutan Jeta. Sudatta mempersembahkan wihara itu kepada Sangha. Orang-orang mengenal Sudatta dengan nama Anatta Pindika, yang berarti pemberi makan kaum miskin. Ya, nama Anatta Pindika itu artinya pemberi makan kaum miskin. Setiap hari di rumahnya, ia selalu menyiapkan banyak makanan untuk orang miskin dan penggelana. Selain mendermakan hutan Jeta, Anatta Pindika juga selalu memenuhi kebutuhan para biku. Ia membuat hutan Jeta layak ditinggali. Ia kerap mengutus pelayannya untuk memperbaiki wihara. Setiap sore, ia mengirim obat, jubah, dan mangkuk bagi biku untuk memerlukannya. Setiap pagi, ratusan biku datang ke rumah Anatta Pindika untuk menyambut derma makanan. Setiap hari, rumahnya dipenuhi dengan jubah kuning dan suasana kesucian. Aku memberinya gelar sebagai upasaka yang unggul dalam menyantun. Namun demikian, aku pernah berpesan kepada Anatta Pindika dan perumah tangga lain. Janganlah puas dengan berderma saja. Kalian harus melatih diri dengan berpikir seperti ini. Bagaimana kita dari waktu ke waktu bisa berdiam dalam kebahagiaan keheningan? Anatta Pindika tidak hanya unggul dalam memberi, ia juga tekun menjalani sila dan bermeditasi. Sehingga ia mencapai kesucian pertama, yaitu kesucian pertama itu Srotapana ya, berarti diramalkan 7 kali kehidupan akan menjadi arahat ya. Begitu pula keluarganya. Anatta Pindika punya 3 putri, Mahasubada, Culasubada, Sumana, dan 1 putra Kala. Mereka semua mencapai kesucian. Ya, mereka semua anak-anaknya mencapai kesucian semua. Ya.
Pada penghujung usianya, Anathapindika menderita sakit. Kemudian setiap kali ia jatuh sakit, Biku Ananda dan Biku Sariputra menjenguknya. Sehingga akhirnya ia wafat dengan keyakinan tak tergoyahkan dalam Buddha, Dhamma Sangha. Anathapindika terlahir ulang di surga Tusita. Malamnya ia muncul di hutan Jeta sebagai dewa, menerangi seluruh wilayah dengan cahaya surgawi. Ia memberi hormat kepadaku dan melantunkan, "Terberkahilah hutan Jeta ini yang dipenuhi oleh sangga suci, tempat tinggal Sang Raja Dhamma, sumber segala kebahagiaanku. Dengan perbuatan, pengetahuan, kebenaran, kebajikan, dan kehidupan termulia, dengan inilah makhluk menjadi suci, bukan dengan keturunan, bukan dengan kekayaan. Orang bijaksana melihat kebaikan dari semua ini. Dengan bijak ia akan memilih Dhamma, sehingga ia akan tersucikan. Seperti Biku Sariputra dalam kebijaksanaannya, kebajikannya, dan kedamaian tertingginya. Hanya seorang biku terbaik yang telah pergi menyeberang yang mampu menandingi." Ya, ini salah satu topik yang ada di buku Sama Sang Buddha, ya, tentang Anathapindika, pemberi makan kaum miskin. Ya, ya. Jadi saya hendak melakukan Dharma Desana pada hari ini berdasarkan apa yang dipikirkan oleh Sambhogakaya, yaitu mengikat tali kasih, itu harus berpegang pada sesuai dengan ajaran Buddha, ya, dan juga mungkin mengambil kisah-kisah dari Sang Buddha itu sendiri. Ya, memang tidak semua, sebagian besar seperti itu gitu ya. Karena kadang pula juga harus sesuai dengan apa yang diterima oleh alam semesta itu sendiri. Karena kita harus ehipasiko dan juga harus mengalami sendiri setiap pencerahan ataupun kebijaksanaan yang timbul dalam pembinaan diri kita, gitu ya. Ya, kita tahu ya bahwa tali kasih itu mengandung arti memberi bantuan, ya, untuk mempererat persaudaraan. Sedangkan mengikat adalah satu kewajiban yang harus ditepati, ya. Jadi kita melakukan satu kewajiban, ya, untuk memberi bantuan gitu. Jadi saat kita memberi bantuan terhadap orang lain, ya, itu kita harus menanamkan bahwa pemberian bantuan yang kita lakukan itu adalah satu kewajiban, ya, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Baik kita melatih diri ataupun kita tidak melatih diri, gitu. Karena dengan kita berbuat kebajikan, ya, memberi bantuan terhadap orang lain, ya, itu tentunya akan bisa membantu melapangkan jalan hidup kita, ya. Mungkin tidak terjadi dalam kehidupan saat ini, tapi itu akan terjadi dalam kehidupan kita yang selanjutnya. Seperti contohnya Anathapindika ini sendiri, ya. Dia merupakan salah satu dermawan, ya, seorang yang kaya, ya, dan dia juga dermawan dalam memberikan dana-dana makanan, ya kan, kebutuhan-kebutuhan sangga gitu ya. Nah, jadi kedermawanan ini yang menyebabkan diri dia terlahir, ya, surga Tusita, ya. Di sana dia menjadi seorang dewa, ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan kebajikan, ya, melakukan satu tali kasih, ya, mewajibkan diri kita untuk melakukan tali kasih, tentunya kita juga pasti akan bisa meraih satu kebahagiaan, ya, yang lebih besar dari apa yang kita lakukan pada saat hari ini, gitu, pada saat ini, gitu, ya. Karena jika kita melakukan kebajikan besar, ya, itu kita bisa terlahir ke alam surga, ya, bisa ke alam Tusita, bisa ke alam Yama mungkin,
terus bisa ke alam Traya Timsa, ya, ke alam surganya langit ke-9, ya, itu. Nah, kita di sana tidak hanya menjadi penghuni alam surga saja, tapi kita juga menjadi dewa, ya. Yang menjadi dewa yang pada kehidupan kita itu juga akan bisa membantu dan menolong mereka insan-insan di dunia yang mengalami kekurangan ataupun memohon berkat, ya, rezeki, kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka, ya, gitu, ya. Jadi biasanya kalau seorang dewa itu, ya, dia sudah mendapatkan kehidupan yang bahagia di alam surga, dan dia bertugas sebagai dewa, kemudian dia menolong insan-insan lagi yang ada di dunia, gitu. Nah, itu kebajikan dari dewa itu pun juga akan semakin bertambah, ya. Dari kebajikan-kebajikan menjadi dewa itu, pada saat waktunya nanti dia akan bisa mencapai tingkat spiritual, gitu, menjadi seorang bodhisattva seperti itu, ya, Sesung Sece. Oke, kalau yang kita lihat, ya, macam-macam dari tali kasih, ya, memberi bantuan itu ada beberapa macam, ya, dari masing-masing agama, ya, yang ada di dunia ini, ya, gitu. Mungkin bahkan itu di Indonesia, ya, karena di Indonesia itu sangat beragam, ya, ada beberapa agama, ya. Jadi sekarang ini udah 6, ya, yang resmi, gitu, sesuai dengan pemerintah, ya. Nah, di dalam masing-masing agama itu, ya, ada tali kasih yang mengikat, gitu, ya. Tali kasih yang mengikat, ya, tali kasih yang merupakan satu kewajiban yang harus mereka jalani sebagai satu ibadah, ya, ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, gitu. Nah, kita mengenal, ya, dalam agama Islam itu ada semacam zakat, ya. Zakat ini tentunya merupakan salah satu praktek dari ibadah mereka, ya, untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka, ya, untuk bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi kalau di Islam itu, ya, yang saya tahu zakat itu sekitar 2,5%, ya, 2,5% zakat dari umat Islam, ya. Sedangkan di dalam agama Hindu itu juga ada, ya, namanya dana puja, ya. Dana puja ini di agama Hindu itu juga sama, nilai untuk memberi bantuan tali kasih itu untuk satu kewajiban, ya, dalam berdana itu sebesar 2,5% juga, ya. Nah, sedangkan di agama Kristen itu kita mungkin sudah tahu, ya, bahwa kewajiban mereka dalam mengembangkan tali kasih itu sebesar 10% dari penghasilan, ya. Nah, dari Buddha sendiri, ya, dari agama Buddha itu juga sudah diterapkan, ya, apa yang mereka sebutnya sebagai dana paramita, ya. Kalau Islam zakat, kalau Hindu itu dana puja, kalau di Kristen itu perpuluhan, ya. Kalau di Buddha itu dana paramita, ya. Dana paramita itu adalah merupakan salah satu praktek kesempurnaan, ya, yang paling pertama, gitu, dana paramita, ya. Dana paramita, ya, di Sat Paramita itu adalah praktek kesempurnaan yang pertama, gitu. Makanya di ajaran di Buddha sendiri itu adalah hal pertama yang perlu dilakukan, yaitu berdana paramita. Nah, berapa persen dana paramita di dalam agama Buddha itu sebesar 8%, ya, begitu, Sesung Sece, ya. Jadi masing-masing agama ataupun kepercayaan, mereka semua percaya dengan adanya tali kasih itu, gitu, ya, mengikat tali kasih itu, gitu, kewajiban dalam memberi bantuan seperti itu, ya. Nah, mereka percaya bahwa dengan melakukan yang namanya tali kasih itu akan memberikan manfaat positif, ya. Yang paling pertama itu adalah bermanfaat bagi diri kita sendiri, gitu.
dan yang kedua bermanfaat buat orang lain, ya, seperti itu gitu ya. Jadi sesungguhnya apa sih tujuan dari tali kasih itu sendiri ya? Tujuan dari kita wajib untuk memberi bantuan gitu terhadap orang lain ya. Yang pertama itu bisa membantu menumbuhkan sifat kedermawanan dalam diri kita ya. Jadi sifat kedermawanan ini itu kita sebenarnya harus bangun ya. Kadang belum muncul gitu dalam diri kita ya. Jadi kita harus bangun sifat kedermawanan ini dengan kita melakukan dana paramita gitu ya. Nah, sifat kedermawanan kalau dulu ya, dulu waktu saya belum berjodoh dengan Buddha Dharma, saya tidak mengenal yang namanya dana paramita ya. Bahkan saya juga tidak mengenal yang namanya apa ya, memberi bantuan terhadap orang lain gitu ya. Walaupun sebelumnya ya saya tahu itu ada perpuluhan gitu ya kan, tapi untuk itu di dalam keluarga saya mungkin tidak begitu mempraktekkan akan hal itu gitu ya. Yang setahu saya ya gitu ya, setahu saya ya paling hanya melakukan persembahan gitu ya. Kalau misalkan ibadah ya kan, mengambil uang kita sebagian uang kita gitu ya kan. Nah itu saja. Tapi kalau perpuluhan ya saya belum tahu bagaimana gitu ya, karena dulu pun juga saya juga nggak pernah menanyakan kepada orang tua saya apakah mereka melakukan perpuluhan gitu ya kan. Tapi dari melihat kehidupan saya gitu, maksudnya kehidupan orang tua, keluarga itu, maksudnya ya bisa dibilang ekonominya juga nggak bagus ya gitu ya. Ya bisa dibilang ya nggak seperti orang-orang lain yang mungkin memiliki lebih dalam kehidupan mereka gitu ya. Jadi dalam kehidupan saya dulu itu ya, jika menginginkan sesuatu yang lebih ya itu mungkin harus menunggu lama gitu ya. Nah itu baru tercapai gitu ya, dan itu juga mungkin nggak sempurna pencapaiannya juga ya gitu. Nah dan itu juga nggak tahu apakah karena di kehidupan yang sebelumnya itu kurang dalam mempraktekkan dana paramita itu ya. Nah setelah berjodoh dengan Buddha Dharma ya, berjodoh ya sama Tangchu gitu. Nah saya mulai mengenal yang namanya berdana itu gitu. Baru mengenal yang namanya memberi bantuan terhadap orang lain yang tidak kita kenal ya. Nah dari Tangchu sendiri mungkin karena Tangchu sudah mendapatkan bimbingan dan pengajaran dari Buddha Amitabha waktu sebelum turun ke dunia ya. Ya, waktu Buddha Amitabha mengajarkan kepada Tangchu itu berbagai ajaran Buddha ya, dan juga sekaligus supaya bisa menuntun saya kembali ke jalan kebenaran gitu, bisa ke jalan kebenaran, bisa berjodoh dengan Buddha Dharma ya, berjodoh lagi dengan Buddha Amitabha gitu. Jadi waktu itu Tangchu walaupun dia belum mengenal ajaran Buddha yang terlalu gimana, tapi dia udah tahu yang namanya berdana itu gitu. Jadi saya mengenal berdana itu dari Tangchu ya. Dan setelah dari itu Tangchu tuh kalau misalkan ulang tahun ya, biasanya kalau ulang tahun dia pasti nggak mau bikin apa-apa, dan dia membeli makanan yang dibungkus ya, beberapa bungkus gitu ya. Kalau dulu suka dia beli 50 bungkus gitu ya, 50 bungkus nasi sama sayur. Terus dia keliling pakai motor ya, bagi-bagiin makanan itu gitu di hari ulang tahun dia gitu. Nah, terus dia juga mengajarkan kepada saya bahwa di saat kita ulang tahun ya, itu kita berpikir itu adalah hari yang membahagiakan kita ya gitu, karena itu kelahiran kita. Tapi kita tidak memikirkan bahwa hari tersebut adalah bisa dibilang hari penderitaan bagi ibu kita ya, di saat mau berjuang melahirkan kita gitu dengan sekuat tenaga ya,
kadang juga harus mengorbankan nyawa ya untuk bisa melahirkan kita. Nah, itu pada hari itu ya kita kan selalu berpikir untuk membuat apa buat kita, acara buat kita dan lain sebagainya gitu ya. Karena itu hari-hari membahagiakan buat kita. Tapi itu sesungguhnya Tangcu mengajarkan itu adalah penderitaan ibu kita gitu. Jadi kalau ulang tahun ya akan lebih baik kalau misalkan kita membalas kebaikan ya, perjuangan orang tua, ibu kita, ayah kita gitu ya, di saat kita dilahirkan itu. Jadi saya biasanya kalau udah itu dari dulu Tangcu tuh udah iniin kalau misalkan ulang tahun orang tua ya kasih angpau sama orang tua gitu ya, seininya kita aja gitu ya kan ya, seperti itu ya. Jadi dia udah ngajarin sih dari dulu gitu, seperti itu. Berdana saya paham dari dia. Tapi setelah saya berjodoh dengan Buddha Dharma, sudah bisa menembus batin sendiri, berjodoh dengan Buddha Bodhisattva. Nah, Buddha Bodhisattva pun juga dewa itu sendiri juga mengajarkan saya juga untuk berdana gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalkan ada acara ya kan kayak Sejit, Maitreya, dulu belum ada wihara, belum ada cetia gitu. Nah, kalau Sejit mereka kadang mereka menyalurkan petunjuk kepada saya untuk berbagi kasih terhadap orang lain gitu ya. Dulu pernah diinikan untuk berbagi sama anak-anak jalanan, kemudian berbagi sama orang-orang yang susah gitu kan, yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti itu gitu. Nah, semua Buddha Bodhisattva dan dewa paling pertama dan paling awal mengajarkan berdana ya gitu. Dulu belum paham kenapa harus seperti itu. Oh, ternyata itu adalah awal pertama bagi kita untuk menanam benih kebajikan yang paling pertama gitu ya kan. Karena dengan berdana awalnya ya kan kita menanam kebajikan-kebajikan tuh di lahan yang ada ya. Setelah kita sudah menanam kebajikan itu, terus kita sudah kebajikan kita itu sudah mulai berbuah dan kita sudah bisa memetiknya gitu. Nah, kita sudah bisa melakukan kesempurnaan yang lainnya ya, paramita yang lainnya gitu. Ya, mendapatkan ketenangan ya di saat kita menyempurnakan paramita yang lain gitu. Karena kita dana paramita itu sudah sempurna. Kita sudah menerima buah-buahnya gitu, sesungguhnya. Ya. Nah, tujuan dari tali kasih ya, itu yang kedua menumbuhkan juga sikap tulus dan ikhlas dalam diri kita. Ya, jadi kita belajar untuk di saat kita mungkin nantinya kita mengalami kehilangan, ya kan? Kita mungkin mengalami yang namanya ditinggalkan. Itu kita sudah belajar dari berdana ini, ya, mengambil sebagian dari apa yang kita punya untuk kebaikan orang lain, gitu. Jadi itu juga bisa menumbuhkan sikap tulus dan ikhlas dalam diri kita, gitu. Supaya di saat kita sedang menghadapi yang namanya penderitaan karena kehilangan atau ditinggalkan, itu kita sudah bisa mengatasi ya hati dan pikiran kita. Kita tidak terus terbawa oleh perasaan-perasaan dan penderitaan-penderitaan itu. Karena kita sudah belajar untuk ikhlas dan tulus gitu. Jika kita kehilangan ya kan sebagian yang ada dalam diri kita itu gitu. Sesungguhnya. Tiga, tujuannya adalah supaya kita bisa menumbuhkan yang namanya ketidakterikatan ya. Kita belajar untuk tidak melekat ya, karena belajar tidak melekat ini adalah merupakan salah satu ajaran yang diberikan oleh para Buddha Bodhisattva gitu, supaya kita bisa melepaskan ya. Kita tidak terikat, tidak melekat terhadap segala sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan nantinya di saat kita meninggalkan dunia ini ya gitu. Ya, awalnya kita sudah bisa rela, ikhlas ya kan, tulus gitu. Ya, apa yang kita miliki itu hilang ataupun meninggalkan kita ya kan. Dan yang ke ini kita sendiri di saat kita hendak meninggalkan kehidupan di dunia ini
itu kita tidak ada kemelekatan, ya, tidak ada keterikatan lagi, ya. Kita bisa meninggalkan kehidupan di dunia ini dengan perasaan damai dan bahagia, ya. Dan itu pun juga akan bisa membuat kita lebih bisa meninggalkan tubuh fisik ini dengan lebih tenang, ya, gitu, dan tidak mengalami proses-proses penguraian unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang ada dalam diri kita, ya, karena proses-proses mengurainya seluruh elemen dalam diri kita itu biasanya menyakitkan, ya. Menyakitkannya karena apa? Karena kemelekatan itu, karena keterikatan kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, gitu. Baik yang ada di luar diri kita maupun diri kita sendiri, kita nggak diterima, nggak bisa ikhlas, gitu. Masih melekat terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, gitu. Jadi dengan kita berdana, ya, kita berlatih berdana, ya, itu akan bisa membantu kita melepaskan kemelekatan dan ketidakterikatan terhadap segala sesuatu, gitu, ya, supaya jalan arwah kita tuh bisa berjalan dengan baik dan lancar, gitu, nggak ada hambatan, gitu, ya. Nah, kalau misalkan kita mengalami hambatan, pada akhirnya kita nggak bisa terlahir ke alam-alam surga, ya kan, ataupun mungkin kita nggak bisa terlahir ke alam sukawati karena kita melekat terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, gitu, ya, seperti itu. Ya. Tujuan selanjutnya kita juga dengan secara langsung kita berlatih untuk tidak ada keserakahan, ya, kita tidak serakah, kemudian juga kita bisa belajar untuk berkorban, ya, belajar untuk upaya kausalya. Kalau misalkan nantinya kita berniat untuk menjalankan bodhisattva, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita berniat untuk menjalankan jalan bodhisattva, itu yang perlu kita perhatikan itu adalah sifat rela berkorban, ya, pengorbanan, ya, upaya kausalya, ya. Jadi kita rela berkorban untuk orang lain, gitu. Jadi kalau dari berdana ini, ya, dari sebagian materi yang kita punya, kita belajar untuk rela berkorban, mengorbankan sebagian dari harta kita, sebagian dari milik kita untuk kebaikan bagi orang lain. Nah, itu nanti efek kedepannya, manfaat kedepannya, ya, kita juga akan mengalami kemudahan jika kita memiliki niat untuk mengikuti jalan bodhisattva, ya, ataupun bisa menjadi bodhisattva dari Buddha Amitabha, gitu, baik di dunia maupun nantinya setelah kita berada di alam sukawati, begitu, ya. Itu juga bisa mengkikis kekikiran kita, ya, kepelitan dalam diri kita, ya, karena kalau misalkan kita hidup itu mengembangkan kekikiran, ya, kepelitan dalam diri kita, tentunya kita bakalan bisa terlahir ke alam apa, ya. Kalau kita pelit, ya kan, kita serakah, ya kan, kita nggak rela berkorban, berusaha untuk mempertahankan milik kita, gitu. Nah, kita bakalan terlahirnya kemana, ya? Terlahirnya ke alam preta, ya, ke alam setan kelaparan, gitu, ya. Jadi kita berlatih dana paramita itu salah satunya adalah supaya kita tidak terlahir ke alam preta, ya. Kita bisa belajar untuk menghilangkan keserakahan dalam diri kita, belajar untuk rela berkorban demi orang lain, belajar untuk menghilangkan sifat pelit ataupun kikir yang ada dalam diri kita, begitu, ya. Dan yang terakhir, tujuan tali kasih adalah untuk bisa mengembangkan pelayanan kita kepada pembinaan agama, ya, sesuai dengan agama kita, misalkan, gitu, ya. Ya, pengembangannya apa? Nanti selanjutnya lebih luas lagi, ya, kita bisa mengembangkan pendidikan, keagamaan, dan juga sosial, ya, sesuai dengan keyakinan yang kita pegang, gitu, ya. Jadi kita bisa mengembangkan benih-benih, ya, benih-benih ataupun bodi bagi banyak insan supaya mereka juga bisa tergerak untuk melakukan dana paramita itu, gitu, ya kan? Karena kalau misalkan kita
bisa memotivasi orang lain, bisa menyadarkan orang lain untuk mengembangkan, ya, untuk melakukan dana paramita itu, ya, tentunya ini adalah merupakan dana yang paling tertinggi, ya, di samping dana dhamma secara materi, ya, dana materi, ya, bagi umat orang awam. Nah, bagi kita yang mengikuti jalan bodhisattva, yang mulai mendedikasikan diri untuk memberi pelayanan, ya, manfaat bagi banyak insan dan orang lain, ya, itu dhamma dana itu adalah dana yang tertinggi, ya. Dana umat awam ataupun mereka yang masih menjalani kehidupan duniawinya gitu, dana dhamma secara materi itu adalah dana tertinggi, ya. Dan dana bagi mereka yang telah mengikuti jalan bodhisattva, telah mendedikasikan dirinya untuk pelayanan-pelayanan kepada insan-insan dan makhluk lain gitu, dana dhamma itu adalah dana yang tertinggi, begitu, Sesung Secek. Ya, tentunya dana yang bisa kita berikan gitu, itu semua bisa dalam bentuk materi, ya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak gitu, ya. Jadi materi yang bisa dibilang ya semakin berharga yang kita bisa berikan terhadap orang lain, maka kita adalah seorang dermawan terunggul, ya. Kita bisa menyiapkan, ya, dana persembahan, ya, dana itu yang terbaik, ya, yang berkualitas, ya, yang bisa dibilang itu adalah barang yang kita sukai, ya, yang bermutu tinggi gitu. Nah, itu kita bisa berikan itu kepada orang lain. Nah, itu kita adalah seorang penderma ataupun dermawan yang terunggul. Itu menurut Sang Buddha, ya, gitu. Nah, mengapa dana paramita di dalam 6 paramita atau sat paramita itu adalah praktek kesempurnaan yang paling pertama yang harus kita lakukan, ya. Jika kita tidak bisa mempraktekkan paramita yang pertama ini, ya, jika kita tidak bisa mempraktekkan paramita yang pertama ini, kita pun juga akan mengalami kesulitan mempraktekkan 5 paramita yang lainnya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa 6 paramita, ya kan? 6 paramita itu ada dana paramita, dana apa lagi ya? 6 paramita, dana paramita, santi paramita, ya, itu kesabaran, ya. Terus wirya paramita itu semangat, ya. Sila paramita itu kemoralan, ya. Kemudian dayana paramita itu meditasi, ya. Yang keenam prajna paramita itu kebijaksanaan, ya, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Jadi kalau misalkan kita belum bisa mempraktekkan yang namanya dana paramita, ya, praktek pembinaan diri yang pertama, ya, kita masih pelit, masih perhitungan, masih serakah, masih nggak rela berkorban, ya kan, masih takut dan khawatir untuk bisa berbagi kepada orang lain gitu, ya. Jadi sila pertama ini kalau dana paramita pertama ini kalau misalkan kita tidak bisa mempraktekannya, kita juga pasti akan sulit untuk mempraktekkan kesempurnaan 5 lagi gitu, ya. Jadi kita nggak bisa, saya nggak usah dana, ya kan, saya ke santi aja, ya kan, sabar, ya kan. Jadi saya langsung ke santi aja, kesabaran aja. Jadi itu biasanya akan sulit bisa kita capai, ya. Ya, ini akan sulit kita bisa mencapai yang namanya santi paramita atau wirya paramita ataupun selanjutnya gitu. Ya, kalau kita tidak mempraktekkan yang paling awal ini, gitu. Nah, jadi ini sangat penting. Ya, mengapa para Buddha, Bodhisattva dan Dewa di awal-awal pembinaan diri, ya, di awal pembinaan diri saya selalu menekankan berdana, berbagi kepada orang lain, kepada mereka yang tidak dikenal, gitu, ya. Kamu ada sedikit, kamu beli beberapa untuk bagi kepada mereka, ya, beri dengan semuanya dengan tulus hati, dengan ikhlas, gitu, seperti itu, ya.
Semua Buddha, Bodhisattva, dan Dewa mengajarkan akan hal itu. Ya. Supaya di awal pembinaan diri kita sudah memiliki modal, ya, modal awal untuk kita bisa menapaki pembinaan diri ke tingkat-tingkat selanjutnya. Ya, seperti halnya kita bisa menyempurnakan 5 paramita yang lainnya. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya bisanya itu aja, dayana paramita, meditasi aja gitu. Jika tidak mempraktekkan ini, itu tidak bisa, ya, tidak bisa sempurna, ya, karena pertama itu harus disempurnakan, baru menyempurnakan yang kedua, baru menyempurnakan yang ketiga, sesuai dengan urutan dari sat paramita itu sendiri. Begitu, sejeng seje, ya. Ya, tentunya dengan kita melakukan dana paramita itu sebenarnya merupakan salah satu praktek yang paling mudah, ya, paling gampang, ya. Tapi banyak juga mereka yang nggak punya niat gitu lah untuk melakukan dana itu gitu, ya, untuk memberi kebaikan bagi orang lain, ya kan. Dana materi ke, dana tenaga ke, pikiran, waktu, ya. Kadang-kadang mereka mikir gitu ya, mikir 7 keliling, mikir panjang gitu untuk bisa berdana dhamma ini gitu, ya. Dan padahal itu adalah praktek yang paling gampang untuk dilakukan, ya, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, dari anak kecil sampai orang tua gitu ya, itu bisa dilakukan gitu, ya kan. Ya, mulai dari nilai-nilai yang kecil-kecil dulu gitu ya, dari kemampuan kita pada saat ini apa, kemampuan saya ini, saya bisa berdana sekian, ya itu yang kita wajibkan dalam diri kita gitu. Jadi melakukan kebajikan, ya, ataupun memberi bantuan terhadap orang lain itu adalah satu kewajiban, ya, yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha. Karena semua agama, semua keyakinan dan kepercayaan mengajarkan hal yang sama gitu. Hanya saja mereka memiliki ada sistem-sistemnya masing-masing, ya gitu. Cara-cara mereka masing-masing, metode-metode yang sesuai dengan ajaran-ajaran mereka. Tapi pada intinya kebajikan itu adalah wajib, ya, bukan kewajiban itu ya kalau saya mau aja, ya kan. Kewajiban itu nanti aja, tunggu saya sudah kaya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kebajikan itu adalah kewajiban, ya, baik di saat kita sedang memang tidak memiliki apapun, ya, itu apapun juga kita bisa danakan gitu. Apa ya? Tenaga, pikiran, waktu. Materi kita belum ada. Mungkin materi kita baru punya 10.000, ya. Kita danakan 10%-nya, ya kan? 8%-nya, 2,5%-nya gitu ya. Ya, sesuai dengan keyakinan yang kita jalani gitu selama berada di dunia ini gitu. Itu adalah untuk modal kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang gitu. Amitofo, sesung seje. Ya. Ya, jadi apabila kita suka berdana, maka kehidupan kita, ya, syukur-syukur dengan kehidupan sekarang, kita diberkahi rezeki, kemakmuran, kesejahteraan, terus juga bisa terhindar dari kesulitan walaupun dalam kondisi keadaan tidak baik gitu di tempat tinggal kita ataupun negara kita dan lain sebagainya gitu, ya kan. Mereka harus tinggal di rumah, nggak kerja, ya. Kalau nggak ada simpenan, ya gimana gitu. Nggak bisa hidup, nggak bisa makan, gitu. Nggak bisa membiayai anak-anak, ya kan, gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah menanamkan sifat berdana ini sejak awal, ya tentunya saat berbuah di dalam kondisi keadaan situasi pandemi seperti ini, kita tidak mengalami kesulitan, ya. Ya, walaupun ada kesulitan, tapi kita masih bisa survive dibandingkan orang lain. Masih bisa makan dengan makanan yang jauh lebih baik daripada orang lain gitu. Tidak kekurangan gitu. Masih ada simpanan dan lain sebagainya. Begitu, sesung saja.
Jadi secara otomatis dengan kita suka berdana, maka kehidupan kita pun juga akan menjadi kaya dan mulia, ya kan? Tentunya berdana ini pun juga selalu diajarkan oleh Buddha Amitabha, ya kan? Jadi kalau misalkan kita mau terlahir ke alam surga, ya kan? Kita mau kehidupan kita kaya dan mulia, banyak rezeki, makmur, sejahtera, praktekkanlah ya dana paramita itu, gitu. Jadikanlah dana paramita itu sebagai satu kewajiban yang harus kita lakukan gitu sebagai umat Buddha gitu. Tujuannya adalah kebanyakan untuk diri kita sendiri gitu. Apa yang kita berikan terhadap orang lain sesungguhnya itu kembali kepada diri kita. Seperti misalnya kita memberikan kejahatan terhadap orang lain, kejahatan itu pun juga akan berbalik kepada kita. Ya. Jadi, mengapa kita harus membuat kejahatan, memberi kejahatan terhadap orang lain? Kita berikan saja kebaikan supaya kita juga mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan itu. Gitu. Ya. Jadi, marilah kita bergegas untuk berbuat kebajikan, ya. Menjalankan kebajikan-kebajikan kita di setiap waktu, ya. Apa saja bisa kita lakukan dalam berbuat kebajikan. Contohnya seperti kita bersadana, melimpahkan jasa, itu juga kebajikan, ya kan? Ya, mungkin kita mencoba untuk membantu memikirkan satu solusi bagi permasalahan teman kita, orang lain. Solusi yang positif, ya, bukan solusi yang menjatuhkan ataupun solusi yang membuat diri dia malah semakin terpuruk gitu, ya. Jadi solusi yang baik itu pun juga merupakan satu dana paramita gitu, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, ya. Nah, tentunya dengan kita berusaha untuk mengikat tali kasih kita, ya, di dalam kehidupan ini, ya. Jalan hidup kita ke depannya tentunya itu sudah kita bentuk garis nasib yang baru, ya. Kadang orang-orang kan banyak yang ini ya, bagaimana cara merubah nasib, ya, supaya saat ini lagi susah ekonomi, lagi jatuh dan lain sebagainya gitu. Bagaimana cara untuk merubah nasibnya gitu, ya, ya kan? Ya, saya selalu menyarankan untuk paling awal adalah rajin menjapa mantra Dewa Bumi gitu. Karena Dewa Bumi itu adalah pintu dharma pertama yang harus dibuka. Dan juga merupakan salah satu modal bagi kita untuk supaya kita mendapatkan berkah rezeki, ya. Berkah rezeki supaya kedepannya kita punya punya materi yang bisa kita bagikan di dalam tali kasih itu, ya, supaya kita bisa memberi bantuan terhadap orang lain. Ya, seperti itu gitu, ya. Nah, dengan menyambung jodoh dengan Dewa Bumi ini tentunya juga harus diikuti dengan ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita dalam mendekatkan diri kepada Dewa Bumi, ya kan? Di saat kita menjapa mantra Dewa Bumi, kita harus memfokuskan diri kita benar-benar menghadap Dewa Bumi. Berusaha supaya pikiran kita itu tidak melayang kemana-mana, ya, di saat sedang menjapa mantra Dewa Bumi, ya. Jadi kalau misalkan kita sedang mendekati Dewa Bumi, tapi pikiran kita lari ke sana kemari gitu, ya. Ya, bagaimana Dewa Bumi bisa berkontak batin ataupun menyambung kedekatan dengan diri kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita menjawab mantra Dewa Bumi buru-buru, cepet-cepet, banyak-banyak, ya. Pokoknya yang penting banyak gitu, ya. Nanti setelah dia udah banyak baca mantra, nanti kan tinggal nanya, ya kan, sama Sang Surya, saya udah baca banyak, ya kan, udah ratusan ribu gitu, ya kan. Tapi kualitas penjapaan mantranya itu nggak ada, ya kan. Ya, kualitas penjapaan mantra nggak ada, tentunya Dewa Bumi pun juga lihat nggak ada satu ketulusan dan kesungguhan gitu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan berkah dari Dewa Bumi itu sendiri? Bagaimana bisa membuat Dewa Bumi membukakan jalan ataupun peluang bagi diri kita untuk bisa keluar dari kesulitan kita, khususnya hal duniawi itu, ya, ekonomi itu gitu, ya. Nah, kadang kita baru berusaha sedikit saja, baru dibilang suruh rajin menjapa Dewa Bumi, baru dilakukan seminggu, ya kan, sebulan, ya kan, ya, berapa bulan gitu, ya. Tapi udah aduh, saya udah
seminggu lebih, 2 minggu lebih, sebulan lebih baca mantra Dewa Bumi, tapi kok nggak ada jawaban gitu ya, gini-gini gitu kan. Nah, menyambung jodoh karma itu, ya kan, itu kita harus membuka hati kita, kemudian kita mencoba untuk menyatukan hati kita dengan hatinya Dewa Bumi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sendiri juga tidak membuka hati kita, kita terbawa pikiran kita, oh aduh besok saya harus mau bayar utang, aduh gimana ya Dewa Bumi, saya lagi lagi ada masalah ini, mau bayar hutang gitu kan, saya nggak ada duit gitu, tolong dong besok langsung ada jalan buat saya bayar hutang ini gitu. Oh ya kan, jadi jangan salah persepsi gitu dalam menjambung jodoh dengan Dewa Bumi itu gitu ya. Memang kadangkala ada orang-orang tertentu ya, ada orang-orang tertentu di saat diberikan petunjuk untuk menjapa mantra Dewa Bumi ya, dia baru membaca mantra Dewa Bumi seminggu ya kan, langsung bisa dapat jawaban gitu ya. Karena berpikir kenapa bisa seperti itu gitu. Oh, karena sebelum dia menjawab mantra Dewa Bumi ini, dia ada karma baiknya gitu. Walaupun waktu sebelumnya dia menjalani kehidupannya tuh dengan baik, yang dengan tidak baik gitu, ya kan, melakukan pelanggaran, ya kan, pelanggaran sila gitu kan, ya kan, sehingga membuat usahanya ataupun rezekinya jadi ambruk gitu ya, seperti itu. Tapi di sisi lain dia ada kebaikannya, dia orangnya murah hati gitu, ya kan, mungkin apa ya, bersikap masih punya sikap baik, etika baik, ya kan, masih ada sopan santun, ya kan, atau mungkin dia sudah ada melakukan ya bagi-bagi ini kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi di saat dia sedang mengalami nasib yang kurang bagus ya, dalam seminggu dia menjapa mantra Dewa Bumi ya, itu pun mungkin dia juga menjapanya dengan sangat sungguh-sungguh gitu ya, itu langsung terjawab. Langsung bisa ada jalan keluar yang membuat dia keluar dari kesulitan. Tapi jika kita mengalami hal seperti itu, ya kan, ya itu adalah berkah, ya kan. Jadi kita jangan juga selalu memaksakan Dewa Bumi gitu, ya kan. Ada masalah ini, yuk, ya masalah yang lain minta Dewa Bumi lagi, ya kan gitu, ya kan. Terus kalau misalkan seperti itu, ya kapan gitu mau ada membuka pintu dharma yang selanjutnya, yang semestinya kita bisa mendapatkan berkah yang lebih besar setelah bisa melewati pintu gerbang dharma pertama dari Dewa Bumi itu sendiri gitu. Kita terpaku terhadap pemenuhan kebutuhan duniawi kita gitu, ya kan. Padahal setelah kita melewati gerbang Dharma Dewa Bumi itu kedepannya juga kita bisa mendapatkan berkah yang lebih besar gitu. Yang penting dari awal kita belajar ya, belajar untuk tidak melekat terhadap segala sesuatu ya, belajar mengikat tali kasih ya. Karena dengan kita belajar untuk mengikat tali kasih, menjadikan satu pemberi bantuan yang kita lakukan sebagai satu kewajiban ya, maka kita pun juga akan bisa belajar ketidakterikatan ataupun ketidakmelekatan terhadap segala sesuatu ya. Karena di dalam hukum alam semesta ya, di dalam ajaran dari para Buddha Bodhisattva, semakin kita melekat maka kita semakin menderita ya. Ingat ya sesungguhnya, semakin kita melekat semakin kita menderita ya. Jika kita belajar untuk melepas, maka kita akan mendapatkan ya. Semakin banyak kita memberi, maka kita akan mendapatkan berkah melebihi dari apa yang kita berikan terhadap orang lain ya. Jadi terhadap kekuatan maupun energi dari alam semesta itu sendiri, kita tidak boleh memaksakan diri kita gitu, ataupun memaksakan ya Dewa Bumi, Buddha Bodhisattva, alam semesta, Tikong dan lain sebagainya gitu, ya kan. Berlatihlah mengalir seperti air
berusaha untuk berpasrah diri kepada para Buddha Bodhisattva. Dengan juga kita tetap berusaha sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi keadaan kita ya pada saat ini. Gitu. Dengan begitu, kita pasti yakin dan percaya bahwa walaupun kita mengalami kesulitan, kita bisa keluar dari kesulitan itu. Ya kan? Kedepannya kita bisa lebih banyak rezeki, lebih makmur, juga lebih sejahtera. Ya. Jadi mengikat tali kasih itu sangat penting. Ya. Karena di ajaran Buddha sendiri, ya, di Anguttara Nikaya, ya, orang yang memberikan yang terbaik, pemberi yang terutama, pemberi yang terunggul, akan hidup lama dan ternama dimanapun ia terlahir ulang. Ya. Jadi tidak akan sia-sia jika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, melakukan kebajikan, ya, mewajibkan kebajikan kita, mengikat tali kasih, ya, karena kita pasti akan hidup, ya, hidup lama itu panjang umur, ya, di kehidupan kita yang akan datang kalau misalkan menjadi manusia, ya kan, atau mungkin kita terlahir di Sukawati Loka, kita umur di sana panjang, ya kan, seperti umur Buddha Amitabha yang tanpa batas. Jadi kita nggak turun-turun lagi ke 6 alam samsara, hidup berbahagia di alam Sukawati, seperti itu, ya. Nah, itu Sesung Sece, tentunya kita harus bergegas berbuat kebajikan, karena dengan kebajikan kita bisa mengendalikan pikiran kita dari kejahatan, ya. Karena barang siapa lamban berbuat kebajikan, maka pikirannya itu akan senang dalam kejahatan, ya. Jadi teruslah berpikir wajib menjalankan kebajikan, ya, supaya kehidupan kita senantiasa bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan kehendak. Amitofo. Demikian Dharma Desana saya, semoga bermanfaat. Om Amitewasye. Ya, kepada Sesung Sece, mungkin ada pertanyaan untuk Dharma Desana hari ini. Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Sesung Sece, Sesung relawan Masukawati Peduli yang melakukan penyemprotan disinfektan ke Tanjung Kait. Hari ini jadwal ke Tanjung Kait. Ya, semoga para relawan tim penanganan COVID-19 yang melakukan penyemprotan selalu sehat, terlindungi, ya. Dan semua insan bisa mendapatkan manfaat positifnya. Nah, kepada tim dapur umum juga yang hari ini juga masih hendak mempersiapkan makanan untuk dibagikan kepada insan membutuhkan dan yang berbuka puasa, silakan menjalankan tugas masing-masing dengan baik, karena kalian tentunya itu sudah mempraktekkan namanya mengikat tali kasih, ya. Jadi pikirannya itu udah, oh, berbuat kebaikan terhadap orang lain itu adalah kewajiban saya, kewajiban gitu. Jadi tidak ada sesuatu beban, ya, untuk memberikan bantuan terhadap orang lain gitu dalam hal apa. Ya, seperti kemarin saya kalau nanyakan kepada tim penyemprotan desinfektan, lihat mereka harus bertugas dari pagi sampai sore baru balik atau sampai malam, berjalan kilo-kilometer, terus membawa alat semprot dengan berat, membawa air, ya, di banyak RT, ya, permintaan dan juga menjalankannya hampir setiap hari bertugas, ya. Jadi saya agak terharu, ya, di saat saya bertanya kepada tim-tim relawan ini, kalian capek nggak? Ya. Tapi mereka menjawab, tidak, semangat, ya kan? Tidak merasa capek gitu, semangat, malah bahagia, senang bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi dari kata-kata seperti ini itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah mempraktekkan yang namanya mengikat tali kasih ini, ya, sudah mempraktekkan
wajib memberi bantuan terhadap orang lain, wajib memberi bantuan terhadap orang lain. Itu gitu. Nah, itu pun juga selalu yang saya dapatkan dari Tangcu juga begitu. Wajib, ya wajib memberi bantuan terhadap orang lain. Kalau bukan saya siapa lagi, ya kan? Kalau bukan saya siapa lagi gitu. Ya kan? Makanya waktu masuk Kawati Peduli paling awal, ya di saat yang lainnya mungkin tinggal di rumah, tapi masuk Kawati Peduli paling pertama turun ke jalan, ya. Mungkin kalau orang berpikir kenapa ini, ya kan, harusnya tinggal di rumah. Tapi kalau misalkan semua tinggal di rumah, tidak ada yang turun untuk memberi kebaikan bagi insan lainnya yang ada di luar yang membutuhkan, ya, penyemprotan desinfektan itu, ya. Siapa lagi kalau bukan kita, gitu. Itu Tangcu yang ngomong seperti itu, ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau semuanya tinggal di rumah, ya, yang ini untuk masyarakat yang membantu, ya, membantu negara kita untuk turun ke jalan, ya, mungkin mereka yang tidak terjangkau oleh pemerintah dan lain sebagainya, kita bisa membantu untuk meringankan hal itu, gitu, ya. Itu merupakan satu tugas mulia, gitu. Makanya diberkati oleh Buddha Amitabha, mendapatkan izin dan juga pemberkatan dari Buddha Amitabha, gitu. Jadi ya akhirnya mereka pun juga semangat, ya, semangat untuk bersumbangsi di dalam masuk Kawati Peduli itu, ya. Walaupun pada awalnya banyak orang yang tidak terpacu untuk hal itu, gitu, ya kan, ya, seperti itu, ya. Sesung Sece. Tentunya ya segala usaha yang dilakukan pasti ada manfaatnya, ya, pasti bermanfaat, gitu. Ada pertanyaan? Hari ini tim dapur umum juga mau ini ya, mempersiapkan ya, kan? Ini ibu-ibu juga sama nih, kalau saya tanya, ya kan? Aduh, kalian nggak ini ya, stres gak bikin masakan, ya kan, iniin capek gak gini-gini? Enggak, seneng gitu ya, senang gitu, mereka bersemangat. Wah, mereka sudah mempraktekkan mengikat tali kasih, ya, dan paham bahwa memberi bantuan, berbuat kebajikan itu adalah suatu kewajiban. Oke, ada pertanyaan? Oke. Tidak ada pertanyaan ya, Sesung Sece? Kalau tidak ada, maka akan saya tutup Dharma Desana pada hari ini. Ya, semoga semua Sesung Sece selalu sehat, selalu diberkahi rezeki, kemakmuran, kesejahteraan, ya, walaupun dalam kondisi keadaan wabah Covid saat ini, ya, segala kesulitan dan permasalahan dalam kehidupan bisa teratasi dengan segera, tetap bisa survive atau bertahan hidup, ya, dan tentunya walaupun dalam kondisi kesulitan tetap mempraktekkan mengikat tali kasih dimanapun berada, ya. Amitofo, Sesung Sece, semoga bermanfaat.